Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas F akan menjelaskan tentang konsep green building pada gedung marketing galeri di Kota Baru Parahyangan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Firman Gani. Saya Faza Ahadani Muhammad. Saya Alwan Rizky Purnama. Dan saya Andi Marwan Fahri. Nama saya Desrizal Ramanda. Green building adalah di mana bangunan sejak tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian hingga dalam operasi pemeliharaan mementingkan aspek-aspek alam, mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga mutu dari kualitas udara di dalam ruangan, dan memperhatikan kesehatan penghuni yang semua berpandang kepada keindahan berkesinambungan. Istilah green building merupakan upaya untuk menghasilkan bangunan dengan penggunaan proses-proses yang ramah lingkungan. Penggunaan rumah daya secara efisiensi selama daur hidup bangunan sejak perencanaan, pembangunan, operasional, pemeliharaan, renovasi, bahkan hingga pembongkaran. Bangunan hijau green building didesain untuk memproduksi dampak lingkungan terbangun pada kesehatan manusia dan dalam alam melalui efisiensi dalam penggunaan energi, air, dan sumber daya lain. Perlindungan kesehatan penghuni dan meningkatkan produktivitas kerja, memproduksi limbah, buangan padat, cair, dan gas, mengurangi polusi, pencemaran padat, cair, dan gas, serta mereduksi kerusakan lingkungan. Untuk mencapai target tersebut, pihak PU selaku owners bersama dengan tim perencanaan, pengawasan, dan PT PP Perseso Tbk berusaha untuk memenuhi 6 aspek yang menjadi pedoman dalam evaluasi penilaian green building oleh tim GBCI, Green Build Council Indonesia, yang terdiri dari 1. Tempat guna lahan, 2. Efisiensi dan konservasi energi, 3. Konservasi air, 4. Sumber daya dan siklus material, 5. Kualitas udara dan kenyamanan ruang, 6. Manajemen lingkungan bangunan. Beberapa hal di lingkungan guna mewujudkan predikat green building dimulai dari tahap perencanaan bangunan oleh tim perencanaan hingga dalam proses pelaksanaan konstruksi oleh PT PP Perseso Tbk. Penerapan aspek green building dari segi desain bangunan yaitu 1. Bentuk dan orientasi bangunan, 2. Shading dan vektor, 3. Sistem perencanaan, 4. Water recycling system. Yang pertama, bentuk dari orientasi bangunan adalah bangunan Menteri Kementerian Pekerjaan Umum memiliki bentuk massa bangunan yang tipis baik secara vertikal maupun horizontal. Sisi tipis di puncak gunung didesain agar mampu menjadi shading bagi sisi bangunan terbawah, sehingga dapat membuat bagian tersebut menjadi lebih sejuk. Pada desain gedung ini memiliki area opening yang lebih banyak di sisi timur. Hal ini dikarenakan cahaya sore hari lebih bersifat panas. Shading reflektor. Shading light shelf bermanfaat mengurangi panas yang masuk ke dalam gedung namun tetap memasukkan cahaya dengan efisien. Dengan light shelf, cahaya yang masuk ke dalam bangunan dipantulkan ke ceiling. Panjang shading pada sisi luar light shelf ditentukan sehingga sinar matahari tidak menyilaukan aktivitas manusia di dalamnya. Cahaya yang masuk dan dipantulkan ke ceiling tidak akan menyilaukan namun tetap mampu memberikan cahaya yang cukup. Sistem penerangan. Sistem penerangan dalam bangunan menggunakan intelligent lighting system yang dikendalikan oleh main control panel. Sehingga nyala lampu dimatikan secara otomatis oleh motion sensor atau light sensor. Dengan begitu penghematan energi dan penampakan ruang mudah digunakan. Water recycling system. Water recycling system berfungsi untuk pengelolaan air kotor dan air bekas, sehingga dapat digunakan kembali untuk diperlukan flushing toilet. Apapun sistem penyiraman tanaman, dengan sistem ini penggunaan air bersih dapat dihemat menjadi salah satu aspek penting untuk penunjang konsep green building. Untuk memenuhi aspek-aspek green building pada bangunan marketing galeri diperlukan efisiensi air. Apa yang dimaksud dengan efisiensi air? Yaitu adalah untuk mengurangi pemborosan air dengan mengukur jumlah air yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu dan jumlah air yang digunakan atau disalurkan. Efisiensi air berbeda dengan konservasi air karena fokusnya adalah mengurangi atau meminimumkan air limbah, bukan meminimumkan penggunaan air. Hal ini juga menekankan pengaruh konsumen terhadap efisiensi air dengan melakukan perubahan perilaku yang dapat mengurangi pemborosan air dan dengan memilih lebih banyak produk-produk yang efisien air.
Contoh langkah-langkah menuju efisien air adalah memperbaiki keran bocor, menggunakan shower, menggantikan bak mandi, memasang perangkat keran di dalam tangki toilet, dan menggunakan mesin cuci dengan kapasitas optimalnya. Hal ini termasuk dalam definisi efisiensi air, karena tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil atau tingkat layanan yang diinginkan dengan jumlah air seminimum mungkin. Efisien energi adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan dalam menggunakan sebuah peralatan atau bahkan sistem yang berhubungan dengan energi. Contohnya, isolasi rumah memungkinkan bangunan rumah tersebut untuk dapat menggunakan energi pemanas dan pendingin yang lebih sedikit untuk mencapai dan mempertahankan suhu yang nyaman. Memasang lampu pendar, lampu neon, lampu LED atau skylight yang alami dapat mengurangi jumlah energi yang diperlukan untuk mencapai tingkat pencahayaan yang sama dibandingkan dengan menggunakan lampu pijar. Perbaikan dalam efisiensi energi umumnya dicapai dalam mengadopsi teknologi atau proses produksi yang lebih efisien, atau dengan metode aplikasi yang diterima secara umum untuk mengurangi pengeluaran energi. Ada banyak motivasi untuk meningkatkan efisiensi energi, mengurangi penggunaan energi, mengurangi biaya energi, dan dapat menghasilkan penghematan secara finansial kepada konsumen jika penghematan energi tersebut tidak melebihi biaya tambahan. Selain efisien energi dan air, ada juga material berkelanjutan. Untuk memenuhi aspek-aspek green building, manfaat dari material berkelanjutan: 1. Mengurangi biaya operasi dengan meningkatkan produktivitas dan menggunakan energi dan air yang lebih sedikit. 2. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan penduduk karena perbaikan kualitas udara atau indoor. Dan ketiga, mengurangi dampak lingkungan, misalnya berkurangnya penahan air, runoff, dan efek rumah kaca. Bahwa material bahan bangunan yang tepat berperan besar dalam menghasilkan bangunan berkualitas yang ramah lingkungan. Beberapa jenis bahan bangunan ada yang memiliki tingkat kualitas yang mempengaruhi harga. Penetapan anggaran biaya sebaiknya sesuai dengan anggaran biaya yang tersedia dan dilakukan sejak awal perencanaan sebelum pelaksanaan konstruksi untuk mengatur pengeluaran sehingga bangunan tetap berkualitas. Untuk mencari alternatif, bahan bangunan yang bersifat praktis, mampu memberi solusi tepat kebutuhan bangunan, dan ramah lingkungan. Marketing Galeri Kota Baru Parahyangan dalam pembangunannya sudah menggunakan konsep SDGs. Salah satunya adalah penggunaan energi bersih, yang dimana bangunan marketing Kota Baru Parahyangan ini menggunakan panel surya sebagai tenaga listriknya. Dan yang kedua, menggunakan konsep bangunan hijau, yang mana konsep bangunan hijau ini adalah salah satu dari tujuan SDGs, yaitu lingkungan yang hijau, ramah lingkungan, dan bisa
bermanfaat bagi masyarakat, baik secara lingkungan ataupun sosial. Di dalam kasus lain seperti pemanasan global dan perubahan iklim, mendorong untuk dilakukannya penghematan energi. Salah satunya adalah energi listrik. Krisis energi ini bisa direduksi dengan bangunan hijau secara sederhana. Bangunan hijau atau green building adalah bangunan yang ramah lingkungan dan mengutamakan efisiensi energi. Salah satunya tadi yang sudah kita bahas, bangunan marketing galeri Kota Baru Parahyangan yang menerapkan green building, baik energi listrik, air, maupun sampah. Selama bangunan tersebut beroperasi, efisiensi tersebut diwujudkan melalui desain bangunan tersebut, yang dimana konsep green building ini bisa dipakai di berbagai bangunan seperti perumahan ataupun industri, yang nantinya akan membantu program SDGs atau Sustainable Development Goals.